Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali duduk bersama di Masjid Al-Barakah dalam sebuah kajian Islam ilmiah membahas sebuah tema, yaitu Sya'ban, bulan yang terlalaikan. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Ahibbati hafizakumullah, para kaum muslimin dan muslimat, Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya cintai karena Allah, para pemirsa Roja TV, para pendengar Radio Roja, dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada, semoga kita senantiasa selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita membicarakan bulan yang kita berada di dalamnya, yaitu tentang bulan Sya'ban. Dan saya sebutkan bulan Sya'ban adalah bulan yang terlalaikan. Hal ini berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Usamah ibnu Zaid radhiyallahu an, "Ya Rasulullah, lam araka tasumu syahran minasy-syuhur ma tasumu min Sya'ban." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku belum pernah melihat engkau berpuasa dalam sebulan dari bulan-bulan yang ada seperti puasamu di bulan Sya'ban. Artinya beliau memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dzalika syahrun yaghfulu anhu an-nas baina Rajab wa Ramadan." Itu adalah bulan, yaitu bulan Sya'ban adalah bulan yang orang-orang lalai
atasnya, terletak antara bulan Rajab dengan bulan Ramadan. Kenapa lalai? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, karena bulan ini antara Rajab yang merupakan bulan suci dengan Ramadan yang merupakan bulan penuh dengan berkah. Makanya bulan Sya'ban di antara dua bulan mulia ini suci dengan bulan berkah. Orang-orang terlalaikan dari bulan Sya'ban. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajaba wa Ramadan." Itu adalah bulan yang manusia lalai atasnya, terletak antara bulan Rajab dengan bulan Ramadan. Padahal dia bulan yang mulia, bulan yang mempunyai keutamaan yang kita akan bahas nanti insyaallah taala. Maka ketika kita mengangkat tema Sya'ban, bulan terlalaikan, ini berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam An-Nasa'i dari sahabat Nabi Usamah bin Zaid hibbu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu wa ardhah. Baik. Ahibati hafizakumullah, Bapak Ibu saudara-saudari yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa selalu menjaga kita. Poin pertama yaitu tentang bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban adalah salah satu bulan dari tahun Qamariyah. Salah satu bulan dari tahun Qamariyah. Dan dia adalah bulan yang ke-8 dari 12 bulan yang ada pada tahun Qamariyah, yang diawali dengan bulan Rajab dan setelahnya bulan Ramadan. Ini poin pertama tentang Sya'ban. Sya'ban adalah salah satu bulan dari bulan di tahun Qamariyah, dan dia adalah bulan yang ke-8 dari 12 bulan pada tahun Qamariyah, dan letaknya antara bulan Rajab dengan bulan Ramadan. Kemudian masih tentang bulan Sya'ban, sebab penamaan Sya'ban dengan Sya'ban. Sebab penamaan bulan Sya'ban dengan Sya'ban, apa sebabnya? Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan bahwasanya disebutkan di dalam kitab Al-Alamul Manthur bahwa Sya'ban syahrun tatasya'abu fihi al-qabail. Sya'ban diambil dari kata-kata Arab, tasya'aba yatasya'abu, tasya'aba yatasya'abu, yang artinya keluar berkelompok-kelompok. Sya'ban diambil dari kata itu, diambil dari kata Arab, tasya'aba yatasya'abu, keluar dari tanah Arab dalam keadaan berkelompok-kelompok. Ya, kabilah-kabilah Arab keluar dari tanah Arab dalam keadaan berkelompok-kelompok. Untuk apa? Liqasdi iltimasil muluk wal atiyah. Untuk, maksudnya untuk mencari hadiah dari para raja, mencari hadiah dari para raja dan para pemegang kekuasaan. Karena di bulan Rajab adalah bulan suci, mereka tidak bisa keluar dari tanah Arab. Senjata-senjata mereka letakkan, mereka sarungkan. Maka setelah bulan Rajab selesai, maka mereka kemudian keluar berkelompok-kelompok yang disebut dalam bahasa Arab tasya'aba yatasya'abu, untuk mencari hadiah dari para raja, para penguasa dan semisalnya. Maka inilah penyebab dari bulan Sya'ban. Kenapa dinamakan Sya'ban? Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, di sini terdapat perhatian. Disebutkan oleh Fadilatul Syekh Al-Allama Bakar Abu Zaid
rahimahullah di dalam kitab Mu'jam Al-Manahil Lafdhiyah, ensiklopedia ucapan-ucapan yang terlarang dalam Islam. Ensiklopedia ucapan-ucapan yang terlarang dalam Islam, sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Judulnya Mu'jam Manahil Al-Lafdhiyah, Al-Manahi Al-Lafdhiyah. Beliau mengatakan bahwa sebagian orang mengatakan bahwa bulan Sya'ban adalah Sya'banul Akram. Sya'ban bulan yang paling mulia. Kata Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah, la yu'raf fi sanati itsbatu fadlin li syahri Sya'ban. Belum dikenal fi sunnah, di dalam sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penetapan keutamaan bulan Sya'ban illa ma thabata 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam min iktsaris siyami fi, kecuali apa yang telah tetap riwayatnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau memperbanyak puasa di dalam bulan Sya'ban. Jadi penamaan Sya'ban al-Akram, Sya'ban yang paling mulia, ini penamaan yang terlarang karena belum ada di dalam syariat Islam. Dan belum ada keutamaan untuk bulan Sya'ban kecuali hadis tadi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperbanyak puasa di bulan Sya'ban, sebagaimana yang sudah saya sebutkan tadi. Adapun kata beliau, wa amma hadis, adapun hadis yang berbunyi fadlu Sya'ban ala sairi syuhur ka fadli ala sairil anbiya. Keutamaan Sya'ban dibandingkan bulan-bulan lainnya seperti keutamaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibandingkan seluruh para nabi. Maka kata beliau, hadis ini adalah hadis yang palsu. Hadis ini adalah hadis yang palsu. Nah, oleh karena hadis palsu inilah sebagian orang mengatakan bahwa Sya'ban al-Akram, Sya'ban bulan yang paling termulia. Tetapi penamaan tersebut hadis, penamaan tersebut baru, belum ada di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini tentang bulan Sya'ban. Baik. Sekarang poin yang kedua, keutamaan bulan Sya'ban. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keutamaan bulan Sya'ban, dia adalah bulan yang di dalamnya diangkat amal-amal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang di dalamnya diangkat amal-amal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila ada bulan yang ataupun waktu yang di dalamnya diangkat amalan kepada Allah, maka beliau senantiasa berpuasa, termasuk di dalamnya bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban diangkat amal per tahun, maka beliau senantiasa berpuasa pada bulan Sya'ban. Sebagaimana hadis yang saya sudah sebutkan tadi, hadis riwayat Imam An-Nasa'i dengan sanad yang hasan dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, beliau bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, lam araka tasumu syahran minasy-syuhur ma tasumu min Sya'ban." Wahai Rasulullah, aku belum pernah melihat engkau berpuasa sebulan dari bulan-bulan yang ada lebih banyak daripada engkau berpuasa di bulan Sya'ban. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Dzalika syahrun yaghfulu anhu an-nas." Itu adalah bulan yang manusia lalai terhadapnya, baina Rajab wa Ramadan, yang terletak antara bulan Rajab dengan bulan Ramadan. Wa huwa syahrun turfahu fihi al-a'mal. Lihat di sini. Dan dia adalah bulan yang diangkat di dalamnya amalan-amalan. Jadi keutamaan bulan Sya'ban, bulan yang diangkat di dalamnya amalan-amalan. Ila Rabbil Alamin, diangkat kepada Allah Rabb semesta alam. Fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im. Ini kebiasaan Rasulullah SAW. Dan aku ingin ketika amalanku diangkat, aku dalam keadaan sedang berpuasa.
Ini keutamaan bulan Sya'ban. Bulan yang di amalan-amalan diangkat, dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Di sini terdapat permasalahan. Kalau seandainya bulan Sya'ban diangkat amalan-amalan kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana hadis-hadis yang lain yang menunjukkan diangkat amalan-amalan pada waktu-waktu tertentu? Seperti misalkan diangkat amalan pada hari Senin dan hari Kamis. Makanya dianjurkan untuk berpuasa hari Senin dan hari Kamis. Karena diangkat amalan. Nah, bagaimana menyatukan ini? Bulan Sya'ban diangkat amalan, hari Senin, hari Kamis diangkat amalan. Bagaimana menyatukannya? Begitu juga ada hadis yang menunjukkan bahwasanya amalan siang diangkat sebelum malam. Amalan malam diangkat sebelum siang. Bagaimana menyatukannya ini? Maka ada seorang ulama, Al-Imam As-Sindi, yang mempunyai kitab Hasyiyah As-Sindi ala Sunan An-Nasa'i. Catatan kaki Imam As-Sindi terhadap kitab Sunan An-Nasa'i. Beliau mengatakan, menjelaskan bagaimana menyatukan hadis bulan Sya'ban diangkat amalan, Senin Kamis diangkat amalan, amalan siang diangkat sebelum malam, amalan malam diangkat sebelum siang. Bagaimana menyatukan tiga hadis ini? Beliau mengatakan, a'malul lail turfa'u ila Allah qabla an-nahar wal aqsu hadha bin nisbati li amalil yawm. Kalau kita lihat amalan per hari diangkat, yaitu dengan cara amalan siang diangkat sebelum amalan malam, amalan malam diangkat sebelum amalan siang. Ini kalau dilihat dari amalan per harinya, dilihat dari amalan per harinya. Taib. Wa a'malul usbu' turfa'u ila Allah fi yaumail itsnain wal khamis. Dan amalan per pekan, satu pekan, itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala setiap hari apa tadi? Senin dan Kamis. Nah, begitu cara menggabungnya. Wa a'malus sanah kakul turfa'u ila Allah azza wa jal fi Sya'ban. Dan amalan setahunan penuh diangkat kepada Allah pada bulan Sya'ban. Begitu cara memadukan tiga hadis tadi tentang diangkatnya amalan-amalan seseorang ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang patut diperhatikan di sini, ahibati hafizakumullah taala, adalah kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau ingin setiap amalan diangkat ke hadapan Allah, beliau dalam keadaan berpuasa. Maka ini patut kita contoh. Saat-saat penting seperti bulan Sya'ban, Senin Kemis, amalan malam sebelum amalan siang sebelum amalan malam, dalam keadaan berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ahibati hafizakumullahu taala, disinilah kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Lihat bagaimana Rasulullah SAW memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Dan ini amalan bulan Sya'ban. Ya, amalan bulan Sya'ban. Memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bercerita, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasum hatta naqula la yuftir. Senantiasa Rasul sallallahu alaihi wasallam terus berpuasa sampai kita mengira beliau tidak pernah berbuka. Artinya setiap harinya puasa, tidak pernah tidak puasa, sampai kita mengira demikian. Saking seringnya beliau berpuasa. Wa yuftir hatta naqula la yasum. Tetapi kebalikannya, kadang Rasulullah SAW berbuka, sering berbuka, sampai kita mengira beliau jarang berpuasa. Wa ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin illa fi Ramadan wa ma ra'aitu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban. Lihat, ini perhatikan, ini penting.
Aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak saya ulangi. Aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan puasa sebulanan penuh kecuali di dalam bulan Ramadan. Nah, makanya meskipun kita diperintahkan untuk memperbanyak puasa di bulan Sya'ban, maka jangan sampai memperbanyak puasa kita dalam sebulanan penuh di bulan Sya'ban. Karena boleh berpuasa sebulanan penuh, tidak pernah berbuka pada sebulan tersebut, hanya di bulan apa? Ramadan. Itu kaidah. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menyempurnakan berpuasa di sebulan penuh kecuali bulan Ramadan. Maka di sini bantahan kepada kaum muslimin yang mempunyai tirakat. Tirakat itu biasanya namanya usaha untuk menghafal Quran, maka dia berpuasa penuh selama 2 bulan. Tidak pernah tidak puasa. Ini tidak benar. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana cerita Aisyah radhiyallahu anha warḍaha tidak pernah menyempurnakan puasa dalam 1 bulan sama sekali kecuali bulan Ramadan. Kemudian beliau bercerita, dan aku tidak pernah melihat beliau lebih banyak berpuasa dalam sebulan dibandingkan bulan Sya'ban. Nah, ini amalan bagi kita untuk memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, Al-Imam Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali di dalam kitab beliau yang agung, yaitu kitab Lataiful Ma'arif, beliau menyebutkan hikmah kenapa Nabi Muhammad SAW memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Kata beliau, wal hikmatu minal ikthar minas siyam fi Sya'ban ya'lamuha Allah azza wa jalla. Hikmah dari memperbanyak puasa di bulan Sya'ban yang mengetahui dan paling mengetahui hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, hikmah-hikmah itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Wala'allaha, dan mungkin. Nah, ini beliau mungkin, kata beliau. Salah satu hikmahnya takunu li hubbihi sallallahu alaihi wasallam an yurfa 'amaluhu wa huwa shaim. Salah satu hikmahnya mungkin, kata beliau, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat menyukai amalannya diangkat dalam keadaan beliau sedang berpuasa. Ya. Kemudian beliau mengatakan, wala'alla dzalika yakunu min babit tamrin ala siyami Ramadan li'alla yadkhula fi shaumi Ramadan ala masyaqqatin wa kulfah. Dan mungkin juga hikmah yang lain, ini hikmah yang kedua. Hikmah yang kedua adalah mungkin merupakan latihan untuk berpuasa pada bulan Ramadan, sehingga nanti masuk puasa Ramadan tidak ada kesulitan, tidak ada merasa terbebani dengan puasa Ramadan tersebut. Bal yakunu qad tamarrana 'ala siyam wa'tadahu, akan tetapi sudah berlatih atas puasa dan sudah menjadi biasa. Wa wajada bi siyami Sya'ban qablahu halawatas siyam waladzatahu fayadkhulu fi siyami Ramadan biquwwatin wa nasyat. Ini hikmah yang ketiga. Ketika orang memperbanyak puasa di bulan Sya'ban, maka dia mendapatkan rasa lezat berpuasa di bulan Sya'ban. Maka ketika masuk bulan puasa, bulan Ramadan, dia mempunyai kekuatan dan semangat, sportivitas untuk memasuki bulan Ramadan tersebut dengan berpuasa. Nah, ini hikmah. 3 hikmah kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperbanyak puasa di bulan Ramadan. Hikmah yang pertama, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menginginkan tatkala amalannya diangkat, beliau dalam keadaan berpuasa. Hikmah yang kedua apa? Agar latihan untuk berpuasa sebelum memasuki bulan Ramadan. Hikmah yang ketiga apa? Agar mempunyai semangat
memasuki bulan Ramadan karena sudah terbiasa dan merasa lezat ketika berpuasa pada bulan Sya'ban. Ini para ikhwah. Baik. Itu tentang keutamaan bulan Sya'ban. Sekarang tentang amalan-amalan bid'ah di bulan Sya'ban. Ustaz, selalu kalau kajian kenapa sih ada bid'ahnya? Maka kita katakan adzabbu 'anis sunnah kamujahid fi sabilillah. Orang yang membela sunnah dengan memerangi bid'ah itu bagaikan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan para ikhwah ahibati perlu diingat bahwa menyebutkan perbuatan-perbuatan bid'ah ini bukan berarti kegemaran kita menuduh orang pelaku-pelaku bid'ah. Bukan. Kita enggak gemar. Tapi kita dalam keadaan menasehati. Diterima walhamdulillah, tidak diterima sudah biasa. Ma 'alaina illa al-balagh. Kita tugasnya cuma menyampaikan. Yang memberi petunjuk, penerimaan hanya Allah Jalla fi'ula. Ini ahibati hafizakumullah taala. Jadi mohon dengan sangat kepada kaum muslimin yang hadir di sini ataupun seluruh kaum muslimin yang mengikuti kajian ini dimanapun berada, bukan kesukaan kita menyebutkan perbuatan-perbuatan bid'ah, bukan kesukaan kita membid'ahkan perbuatan orang lain, bukan. Tetapi ini nasihat karena kasih sayang kita sebagai seorang muslim kepada saudara muslim lainnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Tidak beriman salah seorang dari kalian sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Maka ini sebenarnya bentuk kasih sayang, bukan bentuk untuk menyalah-nyalahkan. Kalau seandainya ada teman kita ingin masuk jurang, kalau seandainya kita benar-benar sayang, tentunya kita tarik dia. Bukan kita biarkan. Maka begitu pula kalau seandainya ada sebagian orang terperosok ke dalam perbuatan bid'ah, maka kita nasihati agar meninggalkannya. Kalau diterima fabiha wa ni'mah, itulah yang diharapkan. Kalau tidak diterima sudah biasa. Ma 'alaina illa al-balagh. Tidak ada kewajiban kita kecuali menyampaikan. Baik. Sekarang ahibati hafizakumullah taala, bid'ah yang pertama di dalam bulan Sya'ban, mengkhususkan malam nisfu Sya'ban atau siang hari nisfu Sya'ban dengan sesuatu dari ibadah. Mengkhususkan malam nisfu Sya'ban atau siang hari bulan nisfu Sya'ban dengan ibadah tertentu. Baca surat ini sekian kali, baca zikir ini sekian kali, baca salawat ini sekian kali, baca ratib ini sekian kali, ya, dan semisalnya. Ini termasuk dari perkara mengada-ngada dalam agama, mengkhususkan pada malam nisfu Sya'ban dengan ibadah tertentu. Mereka berdalil dengan hadis. Lihat hadis-hadisnya. Hadisnya menarik luar biasa. Rasul sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan bersabda, "Idza kana lailatun nisfi min Sya'ban, faqumu lailaha wa sumu naharaha." Jika pada malam nisfu Sya'ban, maka beribadahlah pada malamnya, berpuasalah pada siangnya. Kalau seandainya kita hitung sekarang tanggal 8 bulan Sya'ban 1440 Hijriah, maka berarti sepekan ke depan tanggal 15, sekitar malam Sabtu. Maksud hadis ini berarti malam Sabtu tersebut, malam Sabtu pekan depan, maka beribadah yang khusus di dalamnya dan berpuasa pada siang harinya. Para ikhwah, hadis ini adalah hadis yang palsu, maudhu'. Dipalsukan atau dinyatakan palsu oleh siapa? Oleh Imam Al-Iraqi ketika beliau mentakhrij hadis-hadis yang ada dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kemudian juga hadis ini dianggap palsu di dalam kitab Lataiful Ma'arif
yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala. Kemudian hadis ini juga dianggap palsu di dalam kitab Firdausil Akhbar. Jadi ini adalah penilaian para ulama hadis. Ya. Kemudian hadis yang kedua yang dijadikan dalil yaitu man ahya lailatal 'idi wa lailatin nisf min Sya'ban lam yamut qalbuhu yauma tamutul qulub. Barang siapa yang menghidupkan dua malam, malam hari raya dan malam nisfu Sya'ban, maka hatinya tidak akan pernah mati ketika hati-hati yang lain mati. Ini hadis adalah hadis yang mungkar mursal. Mungkar itu adalah hadis lemah menyelisihi hadis kuat, itu mungkar. Ditambah lagi mursal. Mursal itu adalah terputusnya sanad. Seorang tabi'i meriwayatkan langsung kepada Rasulullah, padahal tabi'i ini tidak pernah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis mungkar mursal. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitabnya Al-Isabah fi Tamyiz Sahabah. Kemudian juga disebutkan dalam kitab Mizanul I'tidal yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi. Disebutkan juga Al-Kamil Lid-Du'afa yang ditulis oleh Imam Ibnu Adi. Ini menunjukkan bahwasanya hadis ini lemah, dilemahkan oleh para ahli hadis. Kemudian hadis yang ketiga, man ahya al-layalil khams wajabat lahul jannah. Siapa yang menghidupkan 5 malam, maka wajib baginya mendapatkan surga. Menghidupkan ibadah, menghidupkan malam tersebut dengan ibadah. Lailatul Tarwiyah, malam Tarwiyah, yaitu malam ke-8 dari bulan Dzulhijjah di Mina. Wa Lailatul Arafah, malam ke-9, malam Arafah. Wa Lailatul Nahar, malam hari raya Idul Adha. Wa Lailatul Fitr, malam hari raya Idul Fitri. Wa Lailatul Nisfi min Sya'ban, dan malam nisfu Sya'ban. Hadisnya derajatnya apa? Palsu, maudhu'. Ini disebutkan pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitab At-Targhib lil Munziri. Kemudian juga disebutkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah di dalam kitab Silsilat Al-Ahadits Ad-Dha'ifah wal Mawdu'ah. Nah, banyak hadis-hadis yang mereka gunakan sebagai dalil tentang dikhususkannya ibadah pada malam nisfu Sya'ban. Tetapi Anda lihat hadis-hadisnya ada yang palsu, ada yang lemah sekali, tidak bisa menguatkan satu dengan yang lainnya, nggak bisa. Nah, ini adalah bid'ah yang pertama para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, di sana memang ada hadis yang sahih bahwasanya malam nisfu Sya'ban, malam agung. Ini kita tidak berbeda pendapat. Cuma mengkhususkan malam nisfu Sya'ban dengan ibadah tertentu belum ada dalil sahih rinci jelas. Adapun dalil bahwa malam nisfu Sya'ban, malam agung ada dan hadisnya sahih, minimal hasan. Di antaranya yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yattali'u Allah ila jami'i khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban, fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahin." Allah melihat kepada seluruh hambanya pada malam nisfu Sya'ban. Lalu Allah mengampuni seluruh makhluk-makhluknya kecuali 2 orang yang tidak diampuni oleh Allah. Apa itu? Musyrik, yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, yang menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah Jalla fi'ulah. Yang kedua, musyahin, orang yang bermusuhan dengan orang lain, apalagi itu karib kerabat, rahim, apalagi anak musuhan dengan orang tua, kakak musuhan dengan adik, paman musuhan dengan keponakan. Hati-hati, tidak akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala pada malam nisfu Sya'ban bagi orang yang musyrik dan bagi orang yang mempunyai pertikaian, permusuhan dan belum minta halal.
kepada lawannya. Ini ahibati hafizakumullahu ta'ala. Maka berdasarkan hadis ini, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ini adalah malam mulia, tetapi belum ada dalil khusus bahwasanya diperbolehkan mengkhususkan ibadah tertentu pada malam ini. Maka dia seperti hari-hari yang lain, malam-malam yang lain, ya. Kalau seandainya ada ibadah khusus di malam nisfu Sya'ban, maka niscaya akan ada hadis isyarat yang memberitahukan akan hal itu. Kalau seandainya ada puasa khusus, puasa nisfu Sya'ban, maka akan ada hadis dan riwayat yang sahih akan hal itu. Bahkan ini sangat ironi para ikhwah. Saya pernah di sebuah daerah bahwa sebagian besar orang daerah tersebut mengagungkan puasa nisfu Sya'ban. Mereka menyebutnya puasa nisfu. Mengagungkan puasa nisfu Sya'ban. Saking mengagungkannya, toko-toko tutup, ngalah-ngalahin Ramadan. Warung-warung makan untuk sarapan tutup. Kenapa? Karena menghormati puasa nisfu Sya'ban. Ini ngalah-ngalahin puasa Arafah, ngalah-ngalahin puasa Asyura. Asyura, Arafah aja hadisnya yang sahih seperti itu, riwayat Muslim tidak diberlakukan seperti itu. Itulah benar perkataan Ghudaib, ma zaharat bid'ah illa umitat sunnatun mithluha. Tidaklah nampak perbuatan bid'ah kecuali perbuatan sunnah akan dimatikan semisal dengannya. Hadis tentang puasa Arafah, puasa Asyura, hadisnya sahih, tidak setenar hadis puasa nisfu Sya'ban. Ya, saking tenarnya orang-orang di kampung tersebut menutup warung-warung makan paginya. Yang biasanya banyak warung-warung makan pagi tutup. Ketika ditanya, besok harinya saya tanya, ya, biasa saya bubur langganan di situ, bubur setiap pagi. Saya tanya, kemarin kenapa bang libur? Menghormati puasa. Antum bang puasa enggak? Enggak. Yang penting menghormati. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Lihat, hadis sahih tidak masyhur, tetapi hadis yang palsu, mungkar, sangat masyhur di tengah kaum muslimin. Nah ini mau yang seperti ini mau didiamkan? Nggak bisa, harus dinasehati. Dan resikonya mungkin dimusuhi, tetapi sudahlah, itulah resiko menyampaikan kebenaran. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak bisa didiamkan. Kalau didiamkan, maka kita akan berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala secara ilmiah. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya ada puasa khusus pada hari nisfu Sya'ban, maka niscaya para sahabat Nabi radhiyallahu anhum banyak sekali perkataan-perkataan mereka yang menunjukkan akan hal itu. Tapi tidak ada satupun hadis sahih, tidak ada satupun perkataan para sahabat Nabi yang menyebutkan akan hal itu. Maka saya nasihati, sadarlah, terima nasihat ini dengan lapang dada. Dan jangan tuduh kami macam-macam, suka membid'ah-bid'ahkan. Sudah urus saja itu ahli maksiat, kamu kok suka ngurusnya ahli ibadah. Bukan ibadah wahai saudaraku, itu bid'ah wahai saudaraku. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat perkataan yang menarik dari Asy-Syaikh bin Baz rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, "Lau kana takhsisu syai'in minal layali bi syai'in minal ibadati jaizan, lakanat lailatul jum'ah aula min ghairiha." Kalau seandainya mengkhususkan sebuah ibadah pada malam-malam tertentu itu boleh, maka niscaya malam Jumat paling utama untuk dikhususkan.
Kenapa demikian? Lianna yaumaha khairu yaumin tala'at alaihi syams binassil ahadits as-sahihah. Karena hari Jumat adalah hari paling terbaik. Matahari terbit pada hari itu. Berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Lihat, ini perkataan para ulama. Falamma hadzara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min takhsisiha biqiyamin min bainil layali dalla dzalik ala anna ghairaha min al-layali min babi aula la yajuzu takhsisu syai'in minha bi syai'in min al-ibadat. Ketika malam Jumat, yang mana hari Jumatnya adalah hari yang paling mulia dari semua hari mulia, berdasarkan hadis yang sahih, malamnya berdasarkan hadis riwayat Muslim, malam Jumatnya tidak boleh mengkhususkan ibadah, maka berarti malam-malam lain lebih utama tidak diperbolehkan. Paham nggak maksudnya? Ya, malam Jumat saja, yang mana hari Jumatnya adalah hari yang paling termulia, yang pernah matahari terbit pada hari tersebut, malam Jumatnya tidak boleh dikhususkan dengan ibadah tertentu, ya, sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Muslim, maka berarti malam-malam lain selain malam Jumat lebih utama untuk tidak diperbolehkan mengkhususkan ibadah pada malam-malam tersebut. Illa bidalilin sahih yadullu ala takhsis. Kecuali dengan dalil sahih yang menunjukkan kepada pengkhususan. Ini sekarang para ikhwah, masalah pengkhususan ini muskilah, benar-benar problem. Sebagian orang mengkhususkan seenaknya sebuah pengkhususan, padahal pengkhususan itu memerlukan dalil. Man qayyada al-mutlaqa bila dalilin fahuwa mubtadi'. Siapa yang membatasi sebuah yang mutlak, yang umum tanpa dalil, maka dia pelaku bid'ah. Harus ada. Malam Jumat dikhususkan membaca surat Yasin. Mana dalilnya? Datangkan dalil yang sahih. Jika ada, maka dikerjakan. Jika tidak ada, maka tidak boleh dikhususkan kecuali dengan dalil yang sahih. Semua pengkhususan harus dengan dalil yang sahih. Ini ahibati hafizakumullahu ta'ala. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagian orang ada yang berpendapat bahwasanya, perhatikan baik-baik, mengkhususkan ibadah pada malam nisfu Sya'ban ini pekerjaan para tabi'i. Seperti Khalid bin Ma'dan, Makhul, Luqman bin Amir, para tabi'i rahimahumullah. Maka kita jawab, mulai kapan amalan tabi'i dijadikan sebagai dalil? Mulai kapan amalan seorang tabi'i dijadikan sebagai dalil? Dalil itu adalah Al-Quran, hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan ijma' para sahabat. Sedangkan pekerjaan tabi'i bukan dalil. Ini satu. Yang kedua, mereka juga berdalil dengan riwayat-riwayat Israiliyat, kisah-kisah Bani Israel. Mulai kapan kisah-kisah Bani Israel kita bisa dijadikan sebagai dalil dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka ingatlah selalu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis sering sekali dicela oleh sebagian pelaku bid'ah. Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang beramal yang tidak ada contohnya dari kami, maka amalannya tertolak. Saya berpesan kepada seluruh kaum muslimin, jangan merasa berat dengan hadis ini. Sungguh hadis ini pernah keluar dari mulut nabimu yang kamu bersyahadat dengannya, yang mulia, mulut Nabi Muhammad SAW yang mulia. Jangan pernah merasa berat, jangan pernah dilecehkan, jangan pernah merasa hina dengan hadis ini. Jangan. Hadis ini hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini amalan bid'ah yang pertama. Amalan bid'ah yang kedua, para ikhwan yang dirahmati Allah, berkumpul-kumpul memperingati malam nisfu Sya'ban. Berkumpul-kumpul
memperingati malam nisfu Sya'ban. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, bid'ah yang ketiga yang belum ada contohnya dari Rasulullah SAW berkenaan dengan malam nisfu Sya'ban ataupun bulan Sya'ban adalah ada salat yang dikerjakan disebut dengan salatul alfiyah, salat 1000. Caranya bagaimana? Yaitu setelah Al-Fatihah dibaca surat Al-Ikhlas sebanyak 1000 kali. Oh, itu gimana betul ngitungnya? Hatta dengan tasbih pun sulit. Ini dalil rendah bahwasanya salat ini bid'ah. Setelah membaca Al-Fatihah, membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 1000 kali. Dan itu dikerjakan di malam nisfu Sya'ban. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ketahui baik-baik, disebutkan di dalam kitab Tuhfatul Ahwadhi yang ditulis oleh Asy-Syaikh Al-Mubarakfuri. Kemudian juga disebutkan di dalam kitab Iqtida' As-Siratal Mustaqim yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwasanya salat ini adalah salat yang bid'ah, dilakukan di Baitul Maqdis pertama kalinya pada tahun 448 Hijriah. 448 Hijriah. Maka semua hadis yang berkaitan dengan salat alfiyah, salat 1000, maka hadisnya lemah sekali atau palsu. Imam Nawawi, ulama Islam bermadzhab Syafi'i di abad ke-7 Hijriah, di dalam kitab beliau Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, ya, dan juga Abu Syamah di dalam kitab beliau Al-Ba'its. Ini dua-duanya ulama Syafi'iyah. Beliau mengatakan, hatani salatani bid'atani munkarani qabihan. Dua salat ini, salat alfiyah dan salat raghaib yang dikerjakan di bulan Rajab. Dua salat ini, alfiyah dan raghaib, dua salat yang merupakan dua salat bid'ah, dua salat mungkar, dan dua salat yang buruk. Baik. Dua salat mungkar dan dua salat yang buruk. Kemudian beliau mengatakan, wala yaghtar bi dzikrihima fi kitab qutil qulub wa ihya ulumuddin wala bil haditsil madhkur fihima fa inna dzalika batil. Jangan tertipu dengan penyebutannya di dalam kitab Qutul Qulub, dan juga jangan tertipu dengan penyebutannya di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Dan juga jangan tertipu dengan hadis-hadis yang diriwayatkan tentangnya. Sesungguhnya dia adalah batil. Ini perkataan Imam Nawawi, bukan ulama Wahabi. Ya, taib. Satu lagi sebelum azan dan sebelum salat, Imam Al-Iraqi rahimahullah, ahli hadis, beliau mengatakan, haditsu salatin nisfi min Sya'ban batil. Akhrajahu Ibnul Jauzi fil Mawdu'at. Hadis tentang salat khusus di malam nisfu Sya'ban, hadis batil, diriwayatkan oleh Imam Ibnul Jauzi dalam kitabnya Al-Mawdu'at. Artinya hadis-hadis palsu. Kita lanjutkan kajian dengan tema Sya'ban, bulan yang terlalaikan. Dan pada pertemuan tadi kita sudah menyebutkan amalan-amalan bid'ah yang terjadi di tengah masyarakat muslim yang berkaitan dengan bulan Sya'ban. Yang pertama tadi sudah kita sebutkan, yaitu mengkhususkan bulan malam nisfu Sya'ban dengan ibadah tertentu dan puasa pada siang harinya. Ini belum ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian yang kedua yaitu berkumpul memperingati malam nisfu Sya'ban. Ini juga belum ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian yang ketiga, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu tentang salat alfiyah, salat 1000. Maka ini juga perbuatan bid'ah, salat bid'ah yang buruk, yang mungkar, yang belum ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian di sana ada beberapa keyakinan
yang juga belum ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya keyakinan sebagian masyarakat bahwasanya ini yang keempat ya, apabila malam nisfu Sya'ban maka sumur Zam-Zam airnya pasang. Apabila malam nisfu Sya'ban maka sumur Zam-Zam airnya pasang. Ini perkataan atau keyakinan seperti ini adalah belum ada dalilnya. Dan ini disebutkan di dalam kitab Al-Qaulul Mubin fi raddi bid'il mubtadi'in. Itu yang keempat. Yang kelima, para ikhwan dirahmati oleh Allah, mengkhususkan sedekah pada malam nisfu Sya'ban. Ini jangan sampai ada yang bertanya, masa orang bersedekah enggak boleh? Bukan permasalahan sedekahnya, tetapi apa? Pengkhususannya pada malam nisfu Sya'ban, itu yang jadi masalah. Ya, ini juga belum ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian termasuk juga yang keenam atau yang keberapa? Yang keenam yaitu mengkhususkan ziarah kubur pada malam nisfu Sya'ban. Mengkhususkan ziarah kubur pada malam nisfu Sya'ban. Kemudian yang ketujuh yaitu menghidupkan lampu-lampu baik pada rumah ataupun pada kuburan-kuburan pada malam nisfu Sya'ban. Ini bertentangan dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedelapan yaitu yang terakhir adalah mengkhususkan membaca surat Ad-Dukhan pada malam nisfu Sya'ban. Mengkhususkan membaca surat Ad-Dukhan pada malam nisfu Sya'ban. Ini juga belum ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terakhir, sebelum kita masuk kepada pertanyaan, maka ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Idzan tasafa Sya'ban fala tasumu." Yang artinya, jika telah pertengahan bulan Sya'ban, maka janganlah kalian berpuasa. Sekarang baru tanggal 8 Sya'ban. Malam Sabtu yang akan datang pertengahan bulan Sya'ban. Maka berdasarkan hadis ini, idzan tasafa Sya'ban fala tasumu. Ya, maka janganlah kalian berpuasa. Bagaimana menggabungkan hadis ini? Yang pertama, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an secara marfu' sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya berbunyi, idzan tasafa Sya'ban fala tasumu. Jika telah pertengahan malam nisfu Sya'ban, maka setelahnya tidak boleh puasa lagi. Jadi berdasarkan hadis ini berpuasa hanya dari tanggal 1 sampai tanggal 15. Padahal tadi kita katakan Aisyah bercerita, aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW berpuasa paling banyak dalam sebulan kecuali bulan Sya'ban. Maka ini menunjukkan banyak puasanya di bulan Sya'ban dan menunjukkan bahwasanya sampai lebih dari pertengahan bulan Sya'ban pun beliau berpuasa. Nah, bagaimana menggabungkan hadis ini? Paham ini para ikhwah? Jadi di awal kita pelajari Rasulullah SAW memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Tetapi hadis ini jika sudah masuk pertengahan bulan Sya'ban tidak boleh kalian berpuasa. Nah, bagaimana cara menggabungkan hadis ini? Yang pertama kita lihat dari kesahihan hadis ini para ikhwah. Hadis ini terjadi khilaf di antara para ulama kesahihan dan kelemahannya. Ulama hadis yang mensahihkannya seperti Imam Tirmidzi, Ibnu Hibban, Imam Al-Hakim, Imam At-Tahawi, Imam Ibnu Abdul Bar, Imam Ahmad Syakir, dan Imam Al-Albani rahimahullah. Ini ulama-ulama hadis yang mensahihkan hadis tersebut. Jika telah masuk pertengahan nisfu Sya'ban, maka tidak boleh puasa setelahnya. Ini hadis disahihkan oleh ulama-ulama tadi. Yang melemahkannya tidak kalah kuat Imam Ahmad Ibnu Hanbal, Abdurrahman bin Mahdi, Abu Zur'ah, Imam Ad-Daruqutni, Imam Al-Zahabi, dan Imam Muqbil, Al-Syekh Al-Muqbil Al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala. Jadi
khilaf di antara ulama terhadap derajat hadis ini. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, bagaimana menyatukannya? Maka tentunya sesuai dengan di mana kita mengambil pendapat hadis ini. Apakah dia sahih? Maka kita lakukan sebuah kelakuan kalau seandainya hadisnya sahih. Atau kalau lemah. Kalau lemah berarti sudah tidak usah dipakai. Berarti benar-benar boleh berpuasa sampai apa? Sampai akhir. Meskipun tidak boleh disempurnakan sebulanan penuh. Paham para ikhwah? Kalau hadisnya lemah mudah masalahnya. Maka jangan berpuasa sampai akhir. Boleh berpuasa sampai akhir. Meskipun setelah pertengahan bulan Sya'ban boleh berpuasa. Kalau dinyatakan hadisnya apa? Lemah. Nah, ini para ikhwan. Dan saya lebih condong kepada itu. Bahwa hadis ini adalah hadis yang lemah. Ya, hadis ini adalah hadis yang lemah. Jadi boleh berpuasa. Kenapa lemah? Salah satu yang menguatkan pendapat adalah bahwa hadis ini bertentangan dengan hadis-hadis sahih. Yang mana Rasulullah SAW memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Taib. Kalau kita anggap mengambil pendapat hadis ini sahih, bagaimana? Bagaimana cara berlaku kita terhadap hadis ini? Kalau hadisnya sahih otomatis bertentangan. Yang satu hadis menyebutkan Nabi Muhammad SAW memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Yang satu mengatakan kalau sudah pertengahan bulan Sya'ban jangan puasa. Bagaimana menyatukan? Kalau hadisnya apa? Sahih. Jawabannya adalah menyatukannya yaitu bahwa apabila seseorang sebelum atau dari awal Sya'ban belum berpuasa sampai pertengahan, maka dari pertengahan bulan Sya'ban sampai akhir tidak boleh puasa. Karena dari awal dia tidak berpuasa. Itu cara menggabung dua hadis ini. Paham ini para ikhwah? Jadi yang tidak diperbolehkan untuk mengerjakan puasa setelah nisfu Sya'ban adalah orang-orang yang belum berpuasa sunnah dari awal bulan Sya'ban. Tetapi ini pun penggabungannya fihi ma fihi, kata orang Arab. Artinya terlalu dipaksakan. Maka wallahu alam, saya lebih condong kepada pendapat hadisnya apa? Lemah. Salah satu yang menguatkan bahwa hadis ini lemah adalah Rasulullah SAW bersabda, la yataqaddamanna ahadukum bi siyami yaumin aw yaumaini. Jangan sekali-kali salah seorang dari kalian mendahului puasa Ramadan dengan puasa sehari atau 2 hari sebelumnya. Berarti boleh berpuasa di bulan Sya'ban 3 hari sebelum Ramadan, 4 hari sebelum Ramadan. Boleh. Itu berarti puasanya di akhir bulan Sya'ban. Berarti boleh mengerjakan puasa setelah pertengahan bulan Sya'ban. Paham sudah cara menjawabnya para ikhwah? Jadi cara menjawabnya yang pertama apa? Tergantung apakah hadisnya tersebut hadis yang sahih atau hadis yang lemah. Kalau hadis yang lemah, maka selesai urusan. Berarti boleh berpuasa dari awal Ramadan, dari awal Sya'ban atau pertengahan Sya'ban atau akhir Sya'ban, boleh berpuasa karena hadisnya lemah. Tapi kalau hadisnya sahih, maka cara menjawabnya tadi bagaimana? Yang tidak diperbolehkan hanya orang yang berpuasa dari pertengahan. Adapun yang dari awal dia sudah berpuasa sunnah Sya'ban, maka silahkan dia melanjutkan sampai akhir Sya'ban. Paham ini para ikhwah? Ini kira-kira yang saya sampaikan dari Sya'ban, bulan terlalaikan. Wallahu alam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Bagaimana memahami penggabungan hadis diangkatnya amal per hari, per pekan dan tahun, sedangkan saat diangkat amal setiap hari maka amalnya akan habis dan tidak ada amal karena diangkat. Bagaimana dengan amal per tahun sedangkan amal diangkat setiap hari? Maka jawabannya tidak demikian memahaminya.
Ya, tidak demikian memahaminya. Arti diangkat adalah bahwasanya amalan tersebut dihadapkan kepada Allah. Kemudian Allah mau menerimanya atau tidak. Ya, itu dimaksudkan hadis tersebut. Dan tidak ada pertentangan. Amalan per hari diangkat, kemudian nanti per pekan diangkat lagi, kemudian nanti per tahun diangkat lagi, tidak ada pertentangan. Allahu a'lam. Minta penjelasan tentang ritual ruwahan. Ritual ini sangat terkenal di kalangan orang-orang di kampung saya pada bulan Sya'ban. Acaranya berupa menyediakan makanan, acara yasinan, zikir tahunan, zikir tahlilan. Dari mana amalan ini? Apakah wali 9 pembawa ritual tersebut? Karena kebanyakan yang melakukannya orang Jawa. Tanya sama orang Jawa, saya nggak tahu. Mengenai visa progresif agar terhindar dengan mengganti paspor yang masih berlaku di kantor imigrasi, apakah dibolehkan Pak Ustadz agar bisa umroh lagi sebelum 2 tahun dan tidak kena biaya 2.000 real? Wallahu alam, tergantung peraturan dari pihak imigrasi. Karena yang saya ketahui di sini, yang saya ketahui adalah tidak diperbolehkan mengganti paspor kecuali paspor tersebut habis halaman bukunya atau habis masa berlakunya. Apabila mengganti paspor dengan paspor baru, maka dikhawatirkan masuk ke dalam hadis Rasul, man ghasya falaysa minna. Barang siapa yang menipu, maka bukan dari kami. Sudahlah, terima saja. Itulah peraturan yang kita dapati sekarang. Allahu a'lam. Bolehkah menyatukan niat membayar hutang puasa dengan puasa sunnah? Maka jawabannya, niatkan puasa, membayar hutang puasa. Dan apabila itu terjadi di hari Senin atau Kamis atau 13, 14, 15, maka semoga dia mendapatkan 2 pahala. Tapi ingat, yang diniatkan puasa apa? Puasa mengqadha. Puasa Seninnya enggak masuk, enggak usah diniatkan, karena itu ikutan saja. Itu ikutan, bukan puasa tersendiri. Sedangkan puasa qadha Ramadan itu adalah puasa tersendiri. Maka ini disebutkan oleh para ulama dalam bab at-tasyrik fin niyah, mensyariatkan di dalam niat. Maka boleh mensyariatkan di dalam niat apabila salah satu dari ibadah tersebut bukan ibadah tersendiri, tapi dia ibadah ikutan. Seperti misalkan sholat qobliyah subuh. Orang masuk masjid setelah azan, dia qobliyah subuh, dan pada saat yang bersamaan dia juga secara tidak langsung mengerjakan sholat tahiyatul masjid. Apakah harus niatnya 2? Tidak mesti. Cukup dia sholat qobliyah, itu sudah mencukupi sholat apa? Tahiyatul masjid. Sama orang junub di hari Jumat, maka dia mandi junub, dan secara tidak langsung itu sudah mencukupi mandi untuk sholat Jumat. Seperti itu. Maka niatkan puasa qadha Ramadan. Kalau itu terjadi di hari Senin, hari Kamis, hari 13, 14, 15, hari Arafah, hari apa lagi? Hari Ashura, maka semoga dia dapatkan pahalanya. Wallahu a'lam. Salat gerhana, pendapat yang lebih kuat, wajib atau sunnah? Wallahu a'lam, dia hukumnya adalah sunnah muakkadah. Ya, sunnah muakkadah. Dengan dalil Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya oleh seorang A'rabi, "Ya Rasulullah, hal akhbirni madza faradallahu alayya minas shalah." Wahai Rasulullah, beritahukan kepadaku apa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan atasku dari perihal salat. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Khamsu salawatin fil yaumi wal lailah." Salat 5 waktu sehari semalam, itu yang Allah wajibkan. Kemudian orang tersebut bertanya lagi, "Hal alayya ghairuhu?" Apakah ada kewajiban salat selain itu? Salat selain 5 waktu tersebut? Rasulullah SAW menjawab, la illa anta tawwa. Tidak, kecuali kamu mengerjakan salat sunnah. Maka salat 5 waktu saja yang wajib. Wallahu alam. Setelah masuk Islam disyariatkan mandi, pendapat yang lebih kuat wajib atau sunnah?
Maka jawabannya tidak wajib, tetapi dianjurkan saja. Kenapa? Karena belum ada riwayat para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ketika mereka masuk Islam, belum ada riwayat mereka berbondong-bondong mandi, enggak ada. Para sahabat kan masuk Islam itu, tapi belum ada riwayat mereka berbondong-bondong mandi. Wallahu alam. Apa hukumnya bersiul? Bersiul ya, bersiul. Maka hukumnya haram karena itu kebiasaan kaum jahiliyah. Wa ma kana salatum illa muka'aw wa tasdiyah. Disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang ibadahnya orang-orang Arab jahiliyah. Surat Al-Anfal ayat 35. Wa ma kana salatuhum illa mukamina indal baiti illa muka'a wa tasdiyah. Sembahyang mereka, salat mereka di sekitar Baitullah itu tidak lain hanya siulan dan tepuk tangan. Siulan dan tepuk tangan. Lebih baik dijauhi karena menyerupakan diri dengan kaum jahiliyah. Ustadz, saya perempuan ingin bertanya, bolehkah menikah? Boleh. Masa nggak boleh? Bolehkah menikah dengan mengadakan akad 2 kali? Karena si laki-laki tidak diberi izin untuk menikah sekarang. Namun dia ingin menikah takut bermaksiat kepada Allah. Karena kami telah terlanjur kenal, bilang aja sayang. Apakah boleh akad 2 kali dalam syariat Islam, dalam syariat dan KUA? Akad pertama tanpa sepengetahuan orang tua laki-laki, akad kedua setelah orang tua laki-laki mengizinkan, akad kedua karena takut membuat orang tua laki-laki kecewa. Maka jawabannya, kalau yang bermasalah adalah pada orang tua laki-laki, nggak jadi masalah. Laki-laki itu dia ngurus diri sendiri. Dia datang kepada calon mertuanya, Pak, anak perempuan saya sudah merenggut hati saya, maka saya ingin menikahinya. Kemudian dia melakukan akad pada saat itu juga halal, sah, asalkan dengan wali orang tua wali perempuan tersebut. Jadi laki-laki dia tidak memerlukan wali, dan tidak memerlukan persetujuan orang tua secara hukum syar'i. Beda dengan perempuan. Perempuan harus ada walinya, wali perempuan yang menikahkannya. Rasulullah SAW bersabda, la nikah illa biwali. Tidak sah nikah perempuan kecuali dengan walinya. Adapun laki-laki dia datang kepada seorang wali perempuan kemudian menikah tanpa diketahui oleh orang tua laki-laki, tanpa disetujui, tanpa harus minta izin, boleh saja. Boleh saya katakannya. Tetapi kita akan beradab kepada orang tua, maka memberitahu, ya. Maka saya nasihatkan dalam kasus ini, teruslah bujuk orang tua laki-laki agar memberikan restu ataupun persetujuan, ya, kepada pernikahan tersebut. Kalau seandainya ingin menikah, ya, tanpa ada persetujuan dari orang tua laki-laki, tidak mengapa, ya, dan itu bukan kedurhakaan, bukan. Apalagi tadi disebutkan dalam pertanyaan, khawatir bermaksiat karena terlanjur sayang. Ini saya rubah ya redaksinya, karena terlanjur kenal. Maka ini adalah salah satu indikasi disegerakannya menikah, karena nanti berlarut-larut nanti maksiat. Dan perempuan, para ikhwah, godaan terbesar bagi laki-laki. Laki-laki siapapun dia sangat lemah di hadapan perempuan. Ya, siapapun dia. Jangankan kita, Fir'aun, laki-laki paling bengis, kalau sudah berhadapan dengan perempuan seperti kerupuk melempem kena air. Ya, jangan macam-macam dengan perempuan. Saya tadi pagi menyebutkan bahwasanya kenapa syaitan dan pemimpin jin diikat dengan rantai, tetapi kenapa kaum muslimin masih banyak bermaksiat? Maka salah satu jawabannya adalah ada maksiat-maksiat yang tidak perlu setan, karena dua-duanya sudah setan.
yaitu ketika perempuan dan laki-laki berkumpul berduaan. Ya, tanpa iblis, tanpa ifrit pun mereka berzina, pasti itu sudah. Rasulullah SAW bersabda, la yakhluwanna rajulun bimra'ah illa wa ma'aha dhi mahram. Tidak boleh sekali-kali seorang perempuan berdua-duaan dengan laki-laki kecuali bersamanya mahramnya. Berapa banyak wanita bercadar berzina? Berapa banyak laki-laki jenggotan berzina? Saya tahu persis masalah ini. Makanya saya nasihatkan kepada para orang tua, ketika anak Anda ingin menikah untuk menjaga kesucian, maka segerakan pernikahan. Untuk apa lagi? Ini alasannya apa sih tadi? Ya, tidak diberi izin untuk menikah sekarang. Enggak disebutkan alasannya. Paling-paling disuruh nyari kerjaan dulu, selesaikan kuliah dulu. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saya nasihatkan, menikahlah sesegera mungkin dan bujuk orang tua agar menghadiri pernikahannya, bukan untuk minta izin, minta restu, bukan, hanya sekedar pemberitahuan. Karena laki-laki boleh untuk menikah tanpa ada orang tuanya. Di bulan Ramadan banyak orang awam, banyak yang rokok itu hukumnya apa, Ustaz? Ini gimana bahasanya? Mungkin di bulan Ramadan banyak orang yang merokok, apa hukumnya? Haram. Mau di Ramadan, di luar Ramadan, haram. Ya. Apakah rokok membatalkan puasa? Haram pokoknya. Ya. Adakah zakat yang harus dikeluarkan untuk emas 5 gram yang saya berikan sebagai mahar pernikahan? Maka jawabannya, zakat hanya diwajibkan ketika sudah sampai nisab, batasan terendah yang ditentukan oleh syariat dalam harta. Yaitu kalau untuk emas 85 gram emas, kalau untuk perak 595 gram perak. 85 gram kali kurs 1 gram sekarang hari ini berapa? Misalkan 500 ribu, berarti 500 ribu kali 85 gram sekitar 42,5 juta. Maka baru wajib untuk menunaikan zakat. Begitu juga kalau seandainya diukur dari nisab perak 595 gram perak, harga 1 gram perak sekitar anggap saja 15.000 rupiah. 15.000 kali 595 gram maka sekitar 8 sampai 9 juta. Maka apabila ada orang memiliki uang 9 juta dan dia miliki 1 haul 1 tahun, wajib dikeluarkan zakatnya kalau masih ada uangnya. Berapa dikeluarkan zakatnya? 2,5%. 2,5% berarti itu adalah zakat zakat perak 2,5%. 2,5% baginya bagaimana? Bagi 40 gampangnya. Bagi 40. 2,5% itu 40. Ya, duit yang kita miliki, yang sudah kita miliki sampai nisab selama 1 haul, maka dibagi menjadi 40. Maka hasilnya itulah yang wajib dikeluarkan. Paham ini para ikhwah? Taib, 5 gram sekarang kali 500 berapa? Dapat berapa? 200? 2,5 juta. 2,5 juta. Tidak kena. Baik tidak kena nisab perak atau nisab emas, tidak kena. Wallahu a'lam. Bagaimana cara menyikapi acara bid'ah 7 bulanan ibu hamil? Karena orang tua memaksa saya untuk melaksanakannya. Maka cara menyikapinya jangan dilaksanakan. Ada cerita menarik saya ini. Saya punya kenalan dulu, beliau supir taksi. Saya kalau keluar kota, beliau yang biasa menjemput. Tapi sekarang sepertinya sudah tidak lagi. Beliau supir taksi sering cerita, Ustadz, ini istri saya sekarang sudah 8 bulan hamil. Mertua saya menyuruh untuk mandi-mandi. Apa yang harus saya lakukan? Maka saya bilang tidak boleh. Dan yang lebih aneh lagi Ustadz, mandi-mandinya disuruh mandi beserta kucing. Ini sambil membawa kucing. Saya langsung refleks, kenapa kucing bukan sapi? Maka dia menjawab, karena kucing kalau melahirkan itu kan 3, 4, 5 dengan mudah.
Ya, maka diniatkan mungkin dengan mandi bersama kucing nanti melahirkannya juga akan mudah. Nah, ini kesyirikan, Allah disamakan dengan kucing. Ini tidak diperbolehkan. Maka jawabannya tidak boleh dikerjakan. Ya, tidak boleh dikerjakan. Kalau marah-marahnya tidak mengapa. Yang penting saya tidak mengerjakan. Lebih taat kepada Allah dalam bermaksiat, ya, daripada mentaati orang tua. Tidak boleh dikerjakan. Wallahu a'lam. Cukup pertanyaan, jangan ditambah lagi. Apakah boleh menjamak sholat dengan alasan karena mengefisiensi waktu pada saat seminar presentasi? Maka jawabannya tidak boleh. Sholat pada waktunya. Enak aja seminar dijamak sholatnya. Bukan alasan syar'i untuk menjamak sholat, seminar atau presentasi. Apakah uang riba yang dihasilkan dari bank, apa alasan syar'i boleh menjamak sholat? Hadis Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajma'u baina adh-dhuhri wal 'ashr min ghairi khaufin wala maradhin wala matar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjamak salat antara zuhur dan asar, antara maghrib dan isya, yaitu salah satu sebabnya adalah karena takut, sakit dan hujan. Itu sebab syar'i bolehnya menjamak salat. Wallahu a'lam. Apakah uang riba yang dihasilkan dari bank boleh dibelikan buku dan dibagikan kepada orang lain? Maka jawabannya lebih baik uang riba diletakkan pada kepentingan kaum muslimin yang dihinakan, seperti membangun jalan, membangun jembatan, membuat WC umum dan semisalnya. Allahu a'lam. Saya mendengar kajian di YouTube Ustadz yang sudah viral. Ustadz tersebut bilang memperingati hari lahir Nabi Muhammad SAW dibolehkan. Tolong penjelasannya. Maka jawabannya kita bertanya, apa hukum apakah memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW itu ibadah atau tidak? Apakah memperingati hari kelahiran Rasulullah SAW ibadah atau tidak? Kalau seandainya mereka menjawab bukan, itu hanya muamalah, maka kita katakan enggak, ibadah. Bukankah Anda mengerjakan itu karena ingin pahala dari Allah? Dan sebuah amalan yang diharapkan pahalanya, itu indikasi amalan tersebut adalah ibadah. Maka ketika ibadah harus sesuai dengan petunjuk Rasul, mengikuti petunjuk Rasul, dan tidak ada petunjuk Rasulullah SAW dalam hal itu. Dan sebuah kaidah mengatakan sesuatu yang mungkin dikerjakan di zaman Rasulullah, tetapi beliau tidak kerjakan sampai beliau meninggal, tidak ada penghalang yang menghalangi beliau untuk mengerjakan tersebut, tetapi beliau tidak kerjakan sampai beliau meninggal. Maka apabila dikerjakan di zaman sekarang sepeninggal beliau, maka itu adalah perbuatan bid'ah. Beliau mungkin mengerjakannya di zaman beliau, tidak ada yang menghalangi beliau untuk mengerjakannya. Sampai beliau meninggal tidak mengerjakannya. Apabila dikerjakan sepeninggal beliau, maka itu adalah perbuatan bid'ah. Wallahu a'lam. Dan manusia-manusia yang lebih cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak memperingati Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, sebagaimana cintanya mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum Ansar, kaum Muhajirin, tidak ada. Imam yang 4 tidak mengerjakannya. Ini mau nyontoh siapa? Mau nyontoh kaum Syiah Rafidhah? Iya. Karena peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW hanya ada pada abad ke-4 Hijriyah, di awal-awal 4 Hijriyah, 400-an, yang dilakukan oleh Daulah Fatimiyah, yaitu kaum Syiah Rafidhah yang ada di Mesir. Wallahu alam. Tapi permasalahan seperti ini kadang-kadang sensitif para ikhwah. Masa kita ingin merayakan hari kelahiran Nabi mulia tidak boleh? Bukan tidak boleh, bukan tidak boleh bersuka cita, akan tetapi belum ada contohnya. Itu yang kita ingatkan. Kalau itu baik, la sabaquna ilaih. Kalau itu baik, niscaya para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para imam sudah dahulu mengerjakannya. Tapi belum ada contohnya. Kita mau bagaimana? Ya, wallahu a'lam. Bagaimana menasihati istri yang tidak akrab dengan mertua dan sering cemburu kepada mertua, sedangkan seorang laki-laki punya tanggung jawab terhadap orang tua? Jazakumullahu khairan. Maka jawabannya para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, sang istri wajib sabar dengan kelakuan suaminya yang ingin berbakti kepada ibunya.
Dan yang kedua, sang suami wajib adil antara ibunya dengan istrinya. Ini permasalahan adalah international crime. Ya, kriminal internasional ini semua di negara mana juga bertanya tentang ini. Wallahu a'lam. Apa hukum orang yang memakai minyak wangi yang beralkohol lalu dia sholat, apakah sholat itu sah? Jawabannya sah, iya, sah. Kenapa? Karena alkohol tidak najis. Pendapat yang lebih kuat, alkohol tidak najis. Dia haram untuk diminum. Ya, tetapi dia tidak najis. Ya, tetapi memakai minyak wangi yang tanpa alkohol lebih utama. Begitu jawabannya. Allahu a'lam. Kalau petani semangka itu nisabnya berapa ya Ustadz? Karena dia bukan makanan pokok, maka jawabannya semangka tidak ada zakatnya. Ya, yang ada zakatnya adalah hasil penjualan semangka. Nah, itu ada zakatnya. Ya, zakatnya yaitu 2,5%. Nisabnya sama dengan nisab zakat harta. Wallahu a'lam. Itu pun kalau hasil penjualan semangkanya sampai kepada nisab emas